Tes satu. Satu tes. Baik, apa suara saya sampai? Nurul, Deni, Sampai Pak. oke, Sampai, Pak. Sampai Pak. oke, Dengar Pak. baik. Em, apa ini namanya? Sambil menunggu yang lain ya, ini acara kita pagi ini yaitu presentasi tugas 4 dulu yang belum 4 apa 3 yang belum selesai. Lalu nanti saya akan jelaskan topik yang ke-6 ya. Saya mulai dulu sambil menunggu yang lain. Nah, dari Denny, kayaknya Denny belum ya. Ini 42. Diskusi untuk tugas 42. Kelihatan ya? Coba saya cek dulu. Kita sambil nunggu yang lain, kita manfaatkan waktu. Satu. Anggra sudah masuk belum? Belum ya. Kemudian, nah ini Denny, kamu ya ini belum ada nilainya nih. Kamu boleh memanfaatkan ya presentasi aja sambil kita menunggu yang lain daripada waktunya habis ya. Sebentar ya saya. Ini kan ya. Ini untuk oh ya, oke. Baik, Denny boleh kamu presentasi sambil kita tunggu yang lainnya. Ya. Silakan Denny mengenai Tani Hub. Bentar Pak. Ya. Ya. Ya silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan materi yang diberikan Bapak dosen kemarin, yaitu saya materinya mendapat Tani Hub. Ya, di sini yang saya tahu saja ya, yang saya jelaskan ya. Tani Hub merupakan aplikasi e-commerce pertanian Indonesia yang tujuan utamanya mengatasi rantai pasokan distribusi hasil pertanian. Kemudian dia ini fokusnya untuk mendistribusikan hasil pertanian yang ada di pedesaan, kemudian diciptakanlah aplikasi Tani Hub ini yang tujuannya untuk membantu petani yang awal mulanya itu karena pendiri Tani Hub ini kayak tergerak hatinya karena pas saat panen tomat itu kan melimpah, terus petani bingung mau menjual hasil panennya itu kemana, jadi tercetuslah aplikasi Tani Hub ini. Kemudian Tani Hub menghubungkan petani dengan pasar. Maksudnya di sini ya dengan aplikasi ini kan memungkinkan para petani itu saling berkomunikasi dengan mudah. Jadi apa yang dibutuhkan pasar itu jadi tahu tanpa harus langsung datang ke lokasinya, sebelumnya sudah bisa mengetahui ini yang dibutuhkan pasar saat ini apa. Kemudian memungkinkan petani menjual produk pertanian dengan harga yang adil dan kualitas yang berkelanjutan. Maksudnya ya
dengan aplikasi seperti ini diharapkan para petani itu bisa menyamakan harga dan tidak ada semacam ketimpangan harga gitu. Jadi semua petani itu punya standarnya dan semua itu mengetahui harga yang dijual itu. Kemudian panen langsung ke konsumen atau B2B, yaitu business to business. Jadi penjual ke pembisnis. Kemudian B2C yaitu business to customer. Ya maksudnya adalah bisnis tadi menjual langsung ke customer yang membutuhkan. Jadi bukan skala besar. Dan aplikasi Tani Hub ini didirikan pada tahun 2016 tadi. Lanjut, Pak. Nah, ini tadi tujuan berdirinya Tani Hub, yaitu menolong petani yang menghadapi kesulitan dalam memasarkan hasil panen. Kemudian perkembangan Tani Hub saat ini yang bisa kita ketahui, karena penciptanya sendiri pun tidak menyangka kalau aplikasi yang diciptakan itu akan seperti ini. Mereka hanya niat awalnya hanya ingin membantu petani, niat tulusnya. Dan karena mungkin aplikasi ini banyak menolong petani, jadi aplikasi ini semakin berkembang. Nah, ini 5 perkembangan Tani Hub yang bisa kita ketahui. Yang pertama, maksudnya produk-produk petani ke marketplace akan mempermudah pemasaran dan efisiensi biaya. Jadi dengan mudahnya petani itu memasukkan hasil taninya itu ke marketplace, diharapkan tanpa harus mempromosikan lagi dari mulut ke mulut, banyak orang yang sudah mengetahui. Jadi lebih mudah lagi pemasarannya dan efisien waktu tentunya ya. Kemudian yang kedua, saat ini telah memiliki klien 30 perusahaan retail dan restoran besar untuk menyerap hasil petani. Jadi sudah ada 30 perusahaan retail tetap yang sudah bekerja sama untuk membeli hasil dari petani itu. Kemudian yang ketiga, hingga kini sudah ada 20.000 petani yang bergabung. Nah, tentunya ini karena mungkin petani ini merasa dengan aplikasi ini merasa terbantu, jadi aplikasi ini banyak digunakan oleh petani. Tentunya tidak terlepas dari dari semuanya yang tergabung dalam anggota ini. Tidak lepas dari mungkin dari dia cara mempromosikan aplikasinya atau melakukan itu namanya kalau webinar atau memperkenalkan kepada masyarakat gitu. Kemudian yang keempat, Tani Group juga meluncurkan beberapa program UMKM di bidang F&B dan retail fresh food. Tani Group ini bergerak dalam bidang bentar, lupa saya. Tani Group. Food and beverage. Food and beverage. Oh iya. Dia bergerak dalam bidang makanan dan langsung makanan matang ini kalau nggak salah. Jadi bergeraknya di bawah naungan Tani Hub, dia membentuk grup lagi yang namanya Tani Group. Ini bergerak dalam bidang makanan yang sudah diproduksi. Dan yang akhir yang kelima, menyongsong revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 diharapkan ya tidak menyasar masyarakat kota. Sebisa mungkin manfaat ini juga bisa dirasakan. Jadi manfaatnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat pedesaan itu tadi yang menjadi petani. Kemudian dengan aplikasi Tani Hub ini
diharapkan menjadi jawaban atas keresahan kita sendiri yang sebagai masyarakat pedesaan yang sulit memasarkan hasil pertanian. Tapi di sisi lain, perluasannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tanah hak harus lebih digencarkan lagi. Jadi aplikasi ini diharapkan itu tadi masyarakat pedesaan juga bisa merasakan perkembangan industri 4.0. Itu sekian Pak yang bisa saya sampaikan. Ya baik, ini menarik ini ya tadi hub karena kaitannya dengan masyarakat perdesaan ya. Dan memang kalau saya cermati dulu ini materi presentasimu, saya berharap sebetulnya tadi ada cerita sedikit tentang bagaimana sih awalnya Tani Hub ini ya. Tadi memang sudah sedikit diceritakan. Ini kan dibuat oleh Mas Arif ya. Arif itu pendirinya yang iseng-iseng membuat aplikasi startup. Awalnya membuat aplikasi seperti ini ya, platform seperti ini yang bagaimana sih caranya agar supaya hasil-hasil dari pertanian yang selama ini kadangkala tidak terdistribusi dengan baik ke pasar sehingga busuk dan lain sebagainya ya. Inilah yang melatar belakangi kenapa si Ari itu ya anak alumni Trisakti kalau tidak salah itu membuat aplikasi yang kemudian menjadi startup ya, startup. Belum lama kok ya, baru 5 tahun yang lalu dan di masa pandemi ini berkembang cukup pesat Tani Hub ini dan anak perusahaannya tadi sudah membentuk Tani Group dan kegiatannya tidak hanya menyalurkan, mendistribusikan hasil-hasil pertanian dari petani, tetapi juga sudah melakukan pembiayaan ya. Pembiayaan bagi petani, membeli pupuk, dia yang membiayai, lalu pengadaan tenaga kerja di petani, dia juga yang membiayai. Itu latar belakangnya seharusnya. Lalu yang kedua sebetulnya kita harapkan Denny menampilkan platformnya seperti apa, Tani Hub itu platformnya. Jadi alurnya itu seperti apa ya. Mulai dari karena sekarang Tani Hub ini juga sudah punya gudang ya, dia juga sudah menyimpan hasil-hasil pertanian di suatu kota. Misalnya di Jogja ada di dekat sana itu di Lempuyangan sana. Dan dia membuat gudang, kemudian membuat ada cold storage ya, tempat penyimpanan produk-produk pertanian ya. Jadi kayak kulkas tapi kulkas freezer yang besar gitu. Nah, itulah kemudian dia tampung di situ lalu dia eh, masyarakat yang ingin membeli sayur, ingin membeli buah-buahan itu lewat aplikasinya Tani Hub itu lebih murah dan seterusnya gitu. Nah, ini itu yang penting juga disampaikan ya. Jadi latar belakang kenapa si Arif ini pemilik si pencetus ini juga kemudian bisa mempunyai inspirasi membuat aplikasi seperti ini. Itu karena tadi melihat seperti tadi itu ya, banyak hasil-hasil pertanian yang tidak terdistribusi dengan baik ya, sampai dia busuk dan lain sebagainya. Nah kemudian sedikit koreksi, kalau ada tulisan B2B ini maksudnya B2B ya, B2B, business to business, yaitu transaksi antara pelaku bisnis dengan bisnis ya. Artinya si Tani Hub ini juga melayani ya pelanggan atau konsumen yang akan menjual kembali produk pertanian itu seperti misalnya tadi ya marketplace, supermarket ya, kemudian pedagang-pedagang retail gitu. Nah, yang kedua, model yang digunakan juga B2C, ya, bukan B2C, B2C, business to customer, yaitu juga melayani platformnya ini melayani juga ya pembelian oleh perseorangan individu ya masyarakat pada umumnya. Gitu. Maksud daripada model daripada platformnya Tani Hub ini. Itu kemudian berikutnya, baik kalau ada pertanyaan.
Jadi sekarang ini Tani Group itu sudah berkembang pesat sekali ya. Tahun lalu pendapatannya meningkat sampai berapa ya? 5 sampai 6 kali lipat ya, 600%, karena banyak orang yang di masa pandemi ini pesan sayur itu, pesan buah-buahan lewat Tani Hub. Nah, itu harapan kita tadi. Denny menampilkan juga aplikasinya ya. Screenshot dari aplikasi Tani Hub itu ada di Play Store. Baik, ada pertanyaan kah? Satu atau dua? Silakan, saya persilahkan. Yang lain? Ya, kalau tidak ada, kita melangkah ke berikutnya ya. Saya kasih nilai dulu, Denny ya. Oke, dan saya tidak maksimal, saya kasih nilai 90 ya. Oke. Kita tunggu. Kemudian selanjutnya siapa ini? Ricky, ada Ricky? Halo, ada Ricky? Ricky Ardianto? Tidak ada, kita lewati ya. Baik, selanjutnya Alif. Alif ada? Tadi kelihatannya ada Alif. Halo Pak, ada. Ya, silakan kamu mempresentasikan. Oh ya Pak. Terkait dengan apa ini? Delivery, apa ini maksudnya? Iya Pak, ya, saya dapat delivery. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan pada topik delivery. Yang pertama, macam-macam aplikasi delivery di Indonesia. Yang pertama itu ada JNE Express, ada Tiki, ada Wahana Logistik, ada Pandu Logistik, ada Els Express, ada JNT Express, ada Si Cepat, ada Garuda Express, terus masih banyak juga yang lainnya. Yang kedua, saya mau menjelaskan sedikit secara singkat sejarah JNT Express. JNT Express ini dibangun tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2015. Nah, pada hari itu juga secara resmi PT Global Jet Express didirikan sekaligus meresmikan kantor pusatnya di Pluit, Jakarta Utara. Nah, meskipun perusahaan ini adalah perusahaan baru di bidang jasa pengiriman barang dan ekspedisi, namun JNT optimis akan menjadi jasa unggulan dan menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia. Yang ketiga, ada layanan yang diberikan JNT agar bisa bersaing. Nah, berikut merupakan aneka layanan yang ditawarkan oleh JNT Express agar bisa bersaing dengan perusahaan lainnya di Indonesia. Yang pertama itu jangkauan luas Indonesia. Nah, penyebaran konter JNT di seluruh wilayah Indonesia berada dengan jasa kurir lainnya. Jika biasanya itu dalam satu kecamatan bisa ditemui 1 atau 2 konter dengan sistem franchise, maka perusahaan ini lebih fokus pada satu konter untuk satu kecamatan. Jadi, JNT Express itu menggunakan sistem sentralisasi untuk pendistribusian dan penerimaan paket. Nah, sistem ini itu dikenal dengan nama drop point. Nah, fungsi dari drop point itu sebagai penghubung antara penerima paket dengan pengirim paket dan sekaligus melakukan pengiriman paket. Nah, dengan sistem satu konter satu kurir ini, JNT Express itu mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia tanpa melalui perantara. Artinya itu mereka memang berkomitmen langsung menyapa para konsumen dan memberikan rasa aman bagi pengirim dan penerima paket. Dan yang kedua itu adanya pelacak atau tracking tepat waktu. Nah, pada masa di mana dunia digital ini menjadi pusat kebutuhan seperti saat ini,
semua jasa pengiriman barang umumnya sudah memiliki sistem pelacakan yang langsung terintegrasi dengan database-nya. Nah, hal ini itu membuat media bagi pengirim dan penerima paket dalam mengecek keberadaan barang melalui online. Kemudian, untuk sistem pelacakan JNT Express ini lebih detail bila dibandingkan dengan jasa kurir yang lain. Nah, mereka itu menawarkan sistem pelacakannya yang diberi nama real-time tracking system. Maka dengan adanya sistem ini, kita bisa tahu betul keberadaan paket kita itu, bahkan durasi waktu dari titik ke titik berikutnya dapat kita ketahui dengan pasti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Baik, Alif. Sebentar, saya cek dulu. Ini topiknya kita apa ya? Nilai value ya, value in the economy digital. Oke, jadi aktivitas-aktivitas ekonomi yang memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap ekonomi digital ya. Ada tadi Tani Hub, kemudian ada bisnis delivery atau pengiriman barang ya. Nah, hanya saja tadi ini mungkin yang dijadikan fokus JNT Express yang ada di Indonesia, tapi setahu saya mungkin ada yang bisa menambahkan. JNT ini pusatnya di Cina kalau tidak salah ya. Jadi di Indonesia ini hanya cabangnya saja sebetulnya. Tidak salah, coba dicek lagi kalau tidak salah. JNT ini adalah perusahaan Cina ya. Nah, kalau soal delivery pengiriman yang asli Indonesia itu adalah JNE ya, JNE itu. Nah, itu yang milik orang Indonesia ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ada aplikasinya ya ini ya, delivery ini? Ada, Pak. Ada. Halo, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan yang lain. Saya cek dulu. Oh, kok berhenti ini? Ya, Alif, saya beri angka segini ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya ada Ninda tapi masih dalam bentuk dokumen ya. Ini ada Intan. Nah, ada Nurul Nurfaiza, silahkan. Halo. Halo, Pak. Ya, kamu silahkan kalau ingin menyampaikan tentang e-health ya. Oke, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya tentang e-health. Istilah e-health sendiri mulai muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Teknologi komunikasi yang digunakan pada awal mulanya adalah teknologi telepon analog yang digunakan untuk komunikasi antara pasien dan dokter. E-health ini juga berguna untuk memberikan informasi kesehatan baik berupa resep obat maupun yang berhubungan dengan informasi jenis-jenis penyakit. E-health sendiri merupakan aplikasi teknologi komunikasi dan informasi yang mencakup keseluruhan fungsi dan mempengaruhi sektor kesehatan. Dan e-health sendiri adalah e-commerce versi kesehatan, yaitu pemanfaatan bisnis kesehatan secara elektronik. E-health adalah kombinasi dari pemanfaatan komunikasi elektronik dan teknologi informasi pada bidang kesehatan. Next, Pak.
Solusi yang ditawarkan dari eHealth sendiri yaitu ada informasi kesehatan, ada rekam medis elektronik, layanan pembelian obat, dan tentang informasi pencegahan penyakit serta pemantauan kesehatan. Manfaat yang diberikan dari layanan eHealth sendiri yaitu ada peningkatan efisiensi dan penurunan biaya, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, serta ada perluasan ruang lingkup pelayanan kesehatan. eHealth sendiri juga akan memunculkan potensi masalah yang akan timbul, yaitu ada kesiapan sumber daya manusia, terus perkembangan teknologi dan kesediaan infrastruktur, ada kesiapan organisasi yang terlibat dalam budaya kerja, dan hubungan antara konsumen dan tenaga kesehatan. Kelebihan dari eHealth sendiri yaitu ada banyaknya informasi-informasi tentang artikel kesehatan dan berita tentang dinas kesehatan. Yang kedua yaitu ada web terupdate dan tertata dengan rapi. Yang ketiga, terdapat peta lokasi-lokasi puskesmas, rumah sakit, dan klinik di daerah, serta memiliki forum yang dapat digunakan untuk sharing dan diskusi. Menambahkan sedikit, di situ ada kekurangan dari eHealth juga. Kekurangan dari eHealth sendiri yaitu ada akses kesehatan melalui internet terbatas pada golongan tertentu saja yang cukup mapan. Terus yang kedua yaitu informasi internet masih terkendala dengan sulitnya mencari informasi yang valid, lengkap, dan mudah dimengerti. Yang ketiga yaitu masalah konflik atau interest dengan perusahaan kimia di dunia internet. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebih mohon maaf ya sebesar-besarnya. Baik, terima kasih Nurul. Pertanyaannya, ada contohnya nggak nih? eHealth tadi eHealth dikatakan sudah menjadi e-commerce ya. Contohnya di Indonesia apa aja nih, perusahaan apa saja yang punya platform eHealth? Apakah pemerintah ataukah swasta? Sebentar, Pak. Ya. Di Indonesia ada Halodoc yang dikelola oleh swasta ya. Ada Klik Dokter tuh. Dan beberapa lagi. Kemudian yang dikelola oleh pemerintah itu ada eHealth Surabaya, eHealth Jakarta, itu ya untuk umum ya. Itu ya. Jadi kalau kamu mempresentasikan sesuatu, itu bayanganmu supaya orang yang mendengar atau melihat itu paham atau tahu tentang apa yang kita presentasikan. Nah, supaya lebih paham lagi, tentu saja kita memberikan contoh-contoh, ya. Contoh nyata yang ada. Jadi sehingga paham, oh eHealth itu ini toh ya, ini kalau saya mau membutuhkan misalnya kamar VIP di rumah sakit, saya menghubungi eHealth mana misalnya ya. Nah, jadi cakupan eHealth itu memang sangat luas, selain tidak hanya tadi komunikasi antara pasien dengan dokter, tetapi juga menyediakan informasi tentang persediaan kamar atau ruangan yang ada di rumah sakit di suatu kota atau di suatu tempat atau di suatu rumah sakit ya. Tuh. Itu ya. Baik, Pak. Ya, saya tidak maksimalkan. Baik, selanjutnya baik, ada Mela. Halo, ada Mela. Mela. Halo, ada Pak. Ya, sebentar. Ini Mela tentang apa ini? Tentang apa ini, Men? Entertain. Entertain, ya silakan.
Ya, Spotify. Ke Spotify. bawah, Pak. Entertainment ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu bagian entertainment. Saya ambil di Spotify. Apa itu Spotify? Spotify adalah layanan streaming musik digital, podcast, dan video yang memberi akses ke jutaan lagu dan konten lain dari artis di seluruh dunia yang dilindungi hak cipta digitalnya. Spotify beroperasi dengan layanan premium, fitur gratis dengan iklan dan kontrol terbatas, sementara fitur tambahan seperti mendengarkan secara luring atau offline dan mendengarkan bebas komersial ditawarkan melalui langganan berbayar. Fungsi dasar Spotify sendiri seperti memilih yang ingin didengarkan dengan browse dan cari, mendapat informasi dari fitur yang dipersonalisasikan seperti Discover Weekly, Release Radar, dan Daily Mix. Menyusun koleksi musik dan melihat apa yang didengarkan teman, artis, dan selebriti. Dan juga bisa membuat stasiun radio musik. Spotify tersedia di beragam perangkat termasuk komputer, ponsel, tablet, speaker, TV, dan mobil. Spotify juga bisa dengan mudah berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain menggunakan Spotify Connect. Dan bagaimana awal mula munculnya Spotify? Spotify dikembangkan pada tahun 2006 dan diluncurkan pada September 2008 oleh Spotify AB, startup yang berasal dari Swedia. Pada Juni 2015, Spotify memiliki lebih dari 75 juta pengguna aktif termasuk sekitar 20 juta pengguna berbayar. Dan apa saja kontroversi yang dimiliki Spotify? Spotify menghadapi beberapa kritik dari artis rekaman dengan klaim bahwa Spotify tidak adil dalam hal kompensasi pada musisi. Tidak seperti album dalam medium fisik atau penjualan unduhan MP3 yang berbayar, harga tetap per lagu atau album Spotify membayar musisi berdasarkan pangsa pasar atau jumlah aliran lagu mereka sebagai proporsi dari total lagu streaming pada layanan. Spotify mendistribusi sekitar 70% untuk pemegang hak yang kemudian akan membayar seniman berdasarkan perjanjian masing-masing. Dan menanggapi kritik itu, Spotify mengklaim bahwa mereka mendapatkan manfaat dari migrasi bisnis musik yang sebelumnya rentan dari pembajakan dan memungkinkan mereka untuk menghasilkan royalti jauh lebih besar dari sebelumnya dengan mendorong pengguna untuk menggunakan layanan mereka secara berbayar. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan kalau ada yang ingin menanyakan. Ini salah satu platform entertainment ya yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Spotify, ada lagi Netflix ya, dan macam-macam yang lain ya. Halo, silakan ada pertanyaan bisa lewat chatting ya. Nah, kira-kira ini dengan adanya platform Spotify di bidang hiburan ini, di mana kita itu berlangganan, lalu kemudian tentu saja kita tidak akan membeli lagi apa itu namanya kaset atau video musik ya. Iya. Dampaknya di situ ya, tentu saja bisnis CD atau VCD musik itu tentu saja akan berdampak dengan adanya Spotify. Nah, sebenarnya saya juga ingin mengetahui lebih jauh Spotify Spotify di Indonesia itu sudah berapa pelanggannya di Indonesia itu? Ada di antara ya berapa? Diperhitung dari 2015 itu udah 75 juta pengguna aktif. Itu terus kalau misalnya 2015, kalau 2021 sampai sekarang saya cari di Google juga belum ada, Pak. 75 juta pelanggan di Indonesia, banyak banget. Di dunia mungkin. Di dunia mungkin. Iya, di dunia. Nah, di Indonesia. Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Coba cari.
ada datanya tuh. Dan ini terkait dengan pajak ya. Apakah Spotify ini dikenakan pajak juga? Ya, karena pelanggan di Indonesia juga banyak ya. Juga sebenarnya kita ingin tahu berapa sih biaya langganan daripada Spotify ini. Itu kan antara 99.000 sampai 140.000 kalau tidak salah ya per bulannya. Oh, untuk jumlah pelanggan Spotify di Indonesia itu sampai sekarang di terakhir 2020 ada 130 juta, Pak. Nggak mungkin toh. Di Indonesia, Di sini di dunia iya, toh, di dunia. 130 juta. Di sini ada yang langganan Spotify enggak? saya sendiri, Pak. Kalau kamu sendiri Spotify langganan Enggak, Pak. berapa? Ada. Berapa biayanya? Inilah anunya, tarifnya. Kalau yang berbayar saya kurang tahu, Pak. Oh, kamu yang gratisan. Ya, Oh, gratisan. Ya, terbatas ya kalau yang gratisan. iya ada iklannya. Ada iklan dan lagunya juga terbatas. Kita tidak bisa menyusun urutan lagu ya, tergantung Spotify-nya. Baik, saya dulu. Nah, ini juga bisa menginspirasi kita ya. Anda bisa menginspirasi kira-kira kalau saya mau tanya dulu, Mela, di dalam Spotify ada nggak lagu misalnya Bengawan Solo atau lagu Jawa yang sekarang terkenal itu ada nggak ya? Kalau lagu Jawa itu ada, Pak. Tapi nggak semua kalau Bengawan Solo ada. Kalau lagu Jawa yang sekarang yang tahun-tahun sekarang ini ada di Spotify. Masuk Ada di ya? Spotify. Oh gitu. Iya. Nah, maksud saya mungkin ini bisa menginspirasi kita ya. Kita membuat platform yang khusus lagu-lagu asli Indonesia ya, lagu daerah misalnya. Itu mungkin menarik juga ya. Nah, baik, Bella, saya beri angka seperti itu. Ya, kita ke berikutnya ya. Rohmat, silahkan Rohmat. Halo, ada Rohmat? Halo, Nur Rohmat. Sudah kita lewati ya. Kemudian Mila. Nah, Abdul Aziz. Ada Abdul Aziz? Halo, Abdul Aziz. Tidak ada. Kemudian ada Yeti. Yeti Lina. Halo. Yeti. Ada. Ini kalau kamu tidak presentasi nilainya nggak ada ya. Farhan Halis. Halo Farhan. Hadir, Pak. Ya, kamu silakan. Ini satu halaman toh ya. Satu halamannya nih kamu. Iya, Pak. Ya, kamu soal apa ini? E-payment ya. Oke, silakan e-payment. E-payment. E-payment adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantara. Macam-macam problematika. 1. Payment care. 2. E-wallet. 3. Smart card. 4. E-cash. Dan 5. E-check. Problematikanya,
Infrastruktur di bidang telekomunikasi yang ada di negara kita masih belum terlalu maksimal. Dan harga untuk bisa terkoneksi dengan jaringan internet masih terbilang mahal. Untuk solusi penggunaan kartu pembayaran secara elektronik belum menyebar rata. Karena terkoneksi dengan internet, maka banyak membuat penjahat tidak hanya secara fisik saja, namun di dalam dunia maya pun juga terdapat penjahat cyber. Nah, solusinya adalah dengan menerapkan e-payment. Solusi yaitu dengan menggunakan payment gateway. Payment gateway adalah layanan pembayaran yang memudahkan penjual dan pembeli bertransaksi online. Aplikasi ini dikembangkan oleh BRI dan sudah dalam tahapan dalam tahapan pembaruan. Dan penerapan pada payment gateway yaitu bisa menggunakan GoPay, bisa menggunakan OVO, bisa menggunakan link aja, dan sebagainya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Farhan, ada pertanyaan soal e-payment ini? Ini juga nanti terkait dengan topik kita nanti ya, topik yang ke-6. Tentang uang digital dan bank digital, kemudian ada Bitcoin, ada blockchain. Silakan, ada pertanyaan? Ya, ini tadi sayangnya punya Farhan tidak menjelaskan secara utuh ya. E-payment itu kita pengen tahu sebetulnya seperti apa e-payment itu ya, untuk pembayaran apa saja. Lalu di Indonesia ada GoPay, ada OVO, ada Link Aja ya, ada Genius. Nah, kemudian kita ingin tahu sebetulnya kontribusi model e-payment ini terhadap ekonomi kita ya. Tadi kan hanya dibahas masalah keamanannya saja. Tapi yang paling penting bagi kita adalah transaksi, seberapa besar transaksi e-payment sekarang ini. Ini kamu nanti bisa lihat di topik yang ke-6 ya. Sudah top up ya, top up dan lain sebagainya itu sudah triliunan sekarang ini. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke berikutnya. Saya beri angka 80 ya. Ya, sekarang Abdul Mukton. Ada Abdul Mukton? Abdul? Abdul tentang e-commerce. Halo. Abdul Mukton ada? Tidak ada, kita lewati. Kemudian ada Kastrena. Ada Rena? Ya, silakan kamu presentasikan tentang apa ini? Search engine optimization. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini saya akan Bapak kedengaran suaranya, Pak? Ya, lanjut.
Lanjut. Kamu. Silakan. Kalena silahkan. Di sini saya akan menjelaskan hasil resumen saya, mempresentasikan tentang searchingan tentang Bing. Saya akan mempresentasikan tentang search engine, yaitu Bing. Menurut sebuah website, terdapat 25 mesin pencari yang bersaing memperebutkan market share global. Setiap mesin pencari tersebut tentunya melebihi kelebihan dan fitur unik masing-masing. Inilah data mesin pencari selain Google, yaitu ada mesin pencari Bing, DuckDuckGo, Search Engine, Q1, Yahoo, Wolfram Alpha, Starpage, Yandex, Tupel, Kibiru, Internet Archive, Wiki.com, CC Search Baidu, SiteShare, Twitter, Swisscoach, Ecosia, Podreader, and X.com. Lanjut ke slide berikutnya, Pak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Bing. Bing merupakan situs mesin pencari web, diiklankan sebagai mesin pengambil keputusan decision engine yang bernaung di bawah bendera Microsoft. Bing ini merupakan bentuk reinkarnasi yang dilakukan Microsoft terhadap ketiga mesin pencari. Produksinya terlebih dahulu, yakni Live Search, Windows Live Search, and MSN Search. Mesin pencari ini dikenalkan pada tanggal 28 Mei 2009 oleh CEO Microsoft Steve Ballmer pada konferensi All Things Digital di San Diego, Amerika Serikat, dan secara resmi diluncurkan pada tanggal 1 Juni. Menggantikan mesin pencari sebelumnya, yaitu mesin pencari Live Search, Bing diciptakan dengan menggunakan suatu teknologi, yakni teknologi PowerSet yang telah diberi Microsoft pada tahun 2008. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk memperoleh hasil pencarian yang lebih akurat. Di samping itu, Bing juga dilengkapi dengan kemampuan untuk menyimpan dan membagikan historis pencarian melalui SkyDrive, Facebook, and email. Tentang sejarah search engine. Di bagian ini kita akan membahas 4 macam mesin pencari, yaitu Crowdsource, Directories, Hybrid, dan Meta. Beberapa contoh mesin pencari berbasis Crowdsource adalah Google, Yahoo, Bing, Yandex, Baidu, and DuckDuckGo. Directories mesin pencari satu ini bekerja berbasis tenaga manusia. Yang selanjutnya Hybrid, mesin pencari gabungan antara Crowdsource dan Directories. Meta, contoh mesin pencari berbasis Meta adalah Tupel. Microsoft telah memproduksi 3 mesin pencari sebelum Bing, yaitu MSN Search, Windows Search, dan Live Search. Namun, sayangnya menurut Microsoft ini, ketiga mesin pencari ini kurang maksimal dalam menarik pengguna, sehingga belum mampu menggeser kedudukan Google Search sebagai penguasa mesin pencari di dunia internet. Kegagalan ketiga mesin pencari sebelum Bing ini tidak mematahkan semangat Microsoft untuk terus-menerus berinovasi untuk mengevaluasi dan menganalisis kelemahan-kelemahan yang ada pada ketiga mesin pencari sebelum Bing tersebut.
Selain itu, Microsoft juga menganalisis kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh mesin pencari pesan, terutama yaitu Google Search dan Yahoo Search. Setelah melalui segala bentuk usaha di atas, Microsoft berusaha memperbaiki dan mengaplikasikannya pada produk mesin pencari terbaru, yaitu yang disebut mesin pencari Bing. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Rina, terima kasih. Ada pertanyaan terkait dengan presentasi Rina ini? Satu hal yang patut dipertanyakan, kita tidak melihat perbandingan secara kuantitatif atau kualitatif antara Bing dengan Google Searching misalnya. Kenapa kok sampai yang dulu ada Live Search, ada MSN Search, ada Windows Live. Kita tidak melihat ada perbandingan ini. Kalau saya tanyakan, kalian kalau mencari sesuatu biasanya menggunakan apa? Pada umumnya menggunakan Google ya, Google Searching. Nah, terus yang kamu maksud dengan SEO itu, SEO itu apa itu SEO? Maksudnya gimana ini SEO ini? Search Engine Optimization. Halo Rena. Iya, Pak. Ya. Apa yang kamu maksud dengan Search Engine Optimization SEO ini? SEO itu jabatan tertinggi di suatu perusahaan gitu, Pak. Enggak, ini yang kamu tulis ini loh SEO. Betul ini SEO toh? SEO Oh. Bing. Ini SEO ini. Topiknya kan Search Engine Optimization. Ya toh? Iya. Apa itu yang kamu maksud? Iya, Pak. Mesin pencari Bing dikenalkan pada tanggal 28 Mei oleh CEO, oleh jabatan perusahaan. Bukan gitu. Jadi yang bernama ya. Iya. SEO itu suatu cara, suatu metode. Search Engine Optimization itu suatu cara atau suatu metode untuk mengoptimalkan ya, untuk kita mencari data di mesin pencari itu tadi ya. Jadi kalau kamu misalnya kamu punya website atau punya Instagram atau punya apa, supaya dia posisinya selalu berada di atas ya. Ketika kita mencari sesuatu, itu digunakanlah metode atau teknik SEO gitu ya. Search Engine Optimization. Itu yang dimaksud dengan SEO di sini, bukan CEO, bukan CEO perusahaan. SEO ya. Iya, baik, Pak. Gitu. Ya, jadi misalnya nih, Universitas Jana Badra menggunakan teknik SEO. Jadi setiap kali orang menulis universitas, maka yang teratas itu, yang pertama kali terlihat itu adalah Universitas Jana Badra, gitu. Namanya SEO ya. Teknik untuk mengoptimalkan data kita di mesin pencari data supaya selalu berada di atas ya. Orang kalau mencari sesuatu kalau berada di halaman-halaman berikutnya kan malas ya nyarinya biasa. Kita biasanya hanya lihat pada halaman yang pertama saja. Itu namanya SEO ya, teknik SEO. Oke, Kak Strina, terima kasih. Saya beri angka seperti ini. Yang lain? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang lain yang mau tampil? Saya cek dulu ya.
Sudah habis ya. Anggra, ada Anggra ya? Ada, Pak. Ya, silakan Anggra, kamu bisa mempresentasikan. Kamu juga belum ada nilainya tuh ini. Sebentar. Oh iya, belum ada nilainya. Silakan. Tentang apa ini value learning platform. Ya, menarik ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi topik 4 tentang value in the digital economy dengan subbahasan learning platform. Nah, pengertian learning platform. Learning platform adalah metode pembelajaran digital yang memanfaatkan jaringan internet serta web server sebagai infrastruktur utama, sehingga proses belajar mengajar bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun asalkan ada koneksi serta akses menuju website e-learning. Ada banyak kelebihan dan kekurangan e-learning yang perlu kita ketahui. Beberapa kekurangan e-learning diantaranya seperti membutuhkan kuota internet, perlu gadget untuk mengakses, serta kualitas belajar dipengaruhi oleh sinyal. Sedangkan untuk kelebihan e-learning diantaranya mampu menyediakan pembelajaran jarak jauh serta bisa diikuti oleh siapa saja. Selanjutnya, manfaat e-learning. Yang pertama itu ada menciptakan sistem pendidikan yang efektif. Efektivitas dan efisiensi menjadi manfaat utama dari penerapan belajar e-learning. Kini anak-anak tidak perlu pergi ke sekolah yang mungkin butuh biaya transportasi, sebab bisa mengakses sistem belajar secara online. Yang kedua, sistem pembelajaran yang lebih fleksibel. Manfaat metode e-learning adalah bisa membuat sistem pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Setidaknya generasi penerus tidak perlu terpaku belajar di lingkungan sekolah saja, tetapi mereka bisa belajar kapan dan di mana saja. Fleksibilitas waktu belajar juga bisa membuat kita belajar tanpa kendala jadwal konvensional. Yang ketiga, bisa belajar apa saja lebih mudah. Dengan kemudahan teknologi dan informasi yang canggih, pelajar bisa mengulang materi kapan saja dan bisa belajar apa saja menjadi lebih mudah sehingga wawasan pelajar bisa bertambah secara luas. Yang terakhir, dapat mengikuti perkembangan zaman. Sistem e-learning selaras dengan kemajuan zaman yang semakin canggih saat ini bisa membantu kehidupan manusia modern menjadi lebih praktis. Siswa bisa belajar lebih fleksibel dan memiliki tingkat kreativitas yang lebih tinggi. Next, Pak. Selanjutnya, contoh-contoh e-learning. Yang pertama itu ada Ruang Guru. Ruang Guru merupakan sebuah perusahaan startup teknologi asal Indonesia yang berfokus pada pendidikan Nah, Ruang Guru ini menawarkan platform pembelajaran berbasis kurikulum sekolah melalui video, tutorial interaktif oleh guru dan animasi di aplikasi ponsel dan komputer. Selanjutnya ada Zenius. Zenius merupakan perusahaan pendidikan berbasis teknologi yang juga berasal dari Indonesia. Yang ketiga ada Coursera. Coursera adalah penyedia kursus online terbuka besar Amerika yang didirikan pada tahun 2012 oleh Profesor Ilmu Komputer Universitas Stanford. Coursera bekerja dengan universitas dan organisasi lain untuk menawarkan kursus, sertifikasi, dan gelar online dalam berbagai mata pelajaran. Selanjutnya ada edX. edX adalah penyedia kursus online di Amerika yang dibuat oleh Harvard dan MIT. Platform ini menyediakan kursus tingkat universitas online dalam berbagai disiplin ilmu untuk siswa di seluruh dunia, termasuk beberapa kursus tanpa biaya. Dan yang terakhir ada e-learning Indonesia. E-learning Indonesia merupakan sebuah perusahaan penyedia jasa pembuatan e-learning di Indonesia yang termasuk diantaranya adalah jasa pembuatan e-learning di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Serpong, Banten, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kesimpulan. Manfaat e-learning untuk dunia pendidikan sangat besar agar bisa menjamah seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
Batasan waktu dan jarak bukan penghalang untuk mendapatkan pendidikan yang layak sama seperti anak-anak yang tinggal di kota. Selain itu, sistem e-learning juga bisa mencakup semua kalangan, mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang ingin menanyakan soal platform e-learning. Ya, Anggra, ini kita ini sedang e-learning apa gimana? Iya, Pak. Jadi sekarang ini kita sedang e-learning ya. Nah, tadi kamu nyebutin ada beberapa hal, manfaat dan lain sebagainya. Nah, menurut kamu, kamu pengen terus seperti ini ya, online tatap maya, e-learning, LMS, atau mau kuliah offline di kampus? Pengen kuliah offline juga di kampus. Kamu bilang tadi e-learning itu menciptakan sistem pendidikan yang efektif, pembelajaran yang lebih efektif, mengikuti perkembangan zaman. Nah, terus apa alasanmu pengen kuliah di kampus? Halo. Ya biar tahu rasanya kuliah juga di kampus. Iya, jadi bisa kita katakan bahwa e-learning ini tidak lebih daripada pelengkap ya, tambahan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi. Sebisa mungkin memang pembelajaran yang terbaik itu adalah tatap muka langsung. Mestinya ada penjelasan tambahan seperti itu. Jadi hanya pelengkap saja, itu pun kalau pada situasi-situasi tertentu. Misalnya ini dalam kondisi pandemi COVID, ya, orang tidak boleh berkerumun. Atau juga pada situasi di mana wilayahnya itu terpencil tadi disampaikan, ya, bisa yang penting bisa terjangkau oleh internet, ya, sehingga siswa atau mahasiswa tidak perlu ke kampus atau ke sekolah, ya, cukup di rumahnya masing-masing. Nah, itu mungkin kondisi-kondisi seperti itu sangat membantu dengan pemanfaatan platform e-learning. Jadi saya kira ini hanya sebagai pelengkap apa yang kita sebut sebagai blended learning ya, pembelajaran campuran ya, atau hybrid. Jadi selain menggunakan tatap muka langsung, juga ada tambahan menggunakan model e-learning. Jadi kalau kamu mau kuliah di Amerika, kamu tidak perlu ke Amerika sana ya, cukup melalui e-learning ini. Tadi sudah disebutkan ada edX milik Harvard ya, kemudian ada Coursera dan lain sebagainya. Oke, Anggra, terima kasih sudah mempresentasikan tentang e-learning ya. Memang yang pengen kita tahu sebetulnya juga lebih jauh adalah kontribusi e-learning di Indonesia ya. Terus sekarang yang mengikuti ada berapa orang, seperti misalnya Zenius atau Ruang Guru, ini kan anggotanya, membersnya ada 15 juta orang ya di Indonesia katanya. Nah, itu kalau kita uangkan, itu transaksinya ada berapa itu, sehingga bisa menciptakan satu nilai ekonomi dalam ekonomi digital. Baik, cukup sampai sini, tidak ada lagi ya. Saya mau jelaskan topik yang berikutnya, topik yang ke-6.
topik yang ke-6 itu. Nah, terkait dengan presentasi tadi, Anda yang lain ya, boleh. Itu kan di forum ya, di forum diskusi. Jadi boleh silahkan yang tadi sudah menyimak presentasi dari teman-temannya untuk memberikan pertanyaan atau komentar di forum kita, ya di forum tugas 4 tadi. Nanti akan saya berikan juga poin atau nilai ya setiap ada pertanyaan atau komentar tentang materi yang disampaikan tadi ya. Anda bisa replay masing-masing presentasi tadi, bahan presentasi tadi, ya, biar nanti dijawab oleh mereka atau yang mempresentasikan tadi. Ya. Oke, di topik yang ke-6 ini menarik ya, karena beberapa belum lama ini, seminggu 2 minggu yang lalu ini menjadi trading di Indonesia, di mana ternyata Bank Indonesia itu sekarang mau menciptakan uang digital. Ya. Yang sebelumnya dia Bank Indonesia tidak boleh menggunakan uang digital, itu Bitcoin. Nah, ini kita melihat bahwa manfaat uang digital atau masyarakat kita itu sekarang sudah beralih ke uang digital ya. Sehingga Bank Indonesia itu mau menciptakan, membuat uang digital. Nah, di samping itu juga dengan adanya uang digital ini, maka juga banyak perusahaan yang mulai bulan ini, bulan Maret, itu membentuk atau membuat usaha perbankan yang disebut dengan bank digital. Ya. Bank digital. Nah, ini menarik ya. Ini isu yang menarik. Nanti mungkin saya minta ke HMJEP untuk mengadakan webinar khusus terkait dengan uang digital dan bank digital ini. Karena belum lama di launching, ya, baru 2 minggu yang lalu. Oleh karena itulah, maka pada topik ini kita akan membahas satu uang digital. Ya, silakan nanti dilihat masing-masing videonya. Ya, Anda tidak perlu membaca, tapi diperhatikan betul videonya uang digital itu seperti apa toh yang dimaksud ya. Lalu peraturannya seperti apa, lalu manfaatnya bagi masyarakat, lalu siapa yang boleh mengeluarkan atau mengesahkan uang digital itu ya. Lalu kontribusinya uang digital itu terhadap perekonomian seperti apa. Nah, ini semua ada di dalam video ya. Banyak sih videonya, tapi di kesempatan ini saya tampilkan ada 6 video yang terkait dengan uang digital ya. Nah, kemudian berikutnya ada bank digital. Nah, ini menarik ya. Tadi dulu yang terkait uang digital. Nah, bagaimana kalau masyarakat itu berada di pelosok atau di desa, bisa nggak menggunakan uang digital? Nah, tentunya kita harus paham dulu ya, uang digital itu apa sih? Nah, kemudian bersamaan dengan maraknya uang digital, rencana Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menciptakan atau membuat uang digital, maka muncul juga ya usaha-usaha di bidang perbankan, itu yaitu bank digital. Nah, kita juga pengen tahu seperti apa bank digital itu. Ya, apakah ada kantornya? Apakah ada pegawainya atau hanya dijalankan oleh robot atau oleh mesin atau oleh apa gitu ya. Apakah ada wujudnya bank digital itu. Nah, ini juga saya tampilkan materi, ada 6 video dan banyak video di YouTube, silakan kamu cari lebih jauh ya. Dan yang menarik adalah bahwa tidak banyak modal yang dibutuhkan untuk mendirikan bank digital. Bahkan sekarang ini itu beberapa perusahaan sudah membuat bank digital dan sahamnya di bursa efek itu malah melonjak tinggi ya, banyak orang yang membeli saham bank digital ini. Nah, kita pengen tahu seperti apa sih bank digital ini ya, kita jangan sampai ketinggalan ya. Ini masih panas, masih hangat ini anunya isunya ya, masih 2-3 minggu yang lalu. Itu tentang bank digital. Nah, tentu saja kita akan membandingkan ya. Yang tadinya Bank Indonesia sebagai bank sentral itu tidak mau ada uang digital di Indonesia ya. Kita bahas di awal-awal kuliah dulu ya kan.
yaitu karena adanya Bitcoin itu, dilarang tuh Bitcoin itu. Nah, tapi kenapa kok sekarang Bank Indonesia mau membuat uang digital? Nah, tentu saja kita harus membandingkan dengan Bitcoin, ya, Anda tahu. Nah, itu juga kita ingin tahu lebih jauh ini karena ahlinya Bitcoin, Denny Kunta ini tidak pernah menyampaikan dengan baik ini. Nanti biar jatahnya Denny ini, ya. Bitcoin itu seperti apa sih ya? Kita pengen tahu apa itu Bitcoin. Apa Anda pernah lihat bentuknya, wujudnya seperti apa? Cara kerja Bitcoin itu seperti apa sebagai sebuah uang digital. Ini kita akan membandingkan dengan uang digital yang dibuat atau diciptakan oleh Bank Indonesia. Nah, selain Bitcoin, tentu saja nanti ada blockchain. Ya. Ini suatu platform yang digunakan untuk memperdagangkan atau untuk memanfaatkan Bitcoin dengan menggunakan istilahnya blockchain. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah apakah juga uang digital yang diciptakan oleh Bank Indonesia itu juga menggunakan model blockchain atau seperti apa? Nah, itu topik kita di pertemuan ke-6 ini dan oleh karena itulah kita akan diskusikan nanti pada pertemuan yang terakhir, ya. Khusus untuk mendiskusikan ini, saya berikan waktu dan selebihnya nanti diskusi yang lain yang belum pernah tampil ya. Nah, diskusinya adalah berkelompok yang saya sebut sebagai small group discussion ya. Jadi kelompok kecil-kecil ya. Diskusinya melalui podcast. Saya sudah menyampaikan dulu Anda membuat akun podcast Anchor. Ya. Nah, petunjuknya seperti ini. Diskusi kelompok sesuai topik masing-masing. Jadi diskusinya melalui podcast Anchor. Topiknya atau judulnya atau subbahasanya ini sudah saya bagi ya berdasarkan kelompok. Durasi waktunya Anda berdiskusi kelompok bebas, silahkan ya. Kalau di podcast itu sampai 2 jam boleh. Kemudian setelah Anda berdiskusi di podcast itu kan ada linknya, direkam di dalam podcast Anchor itu ada linknya. Linknya itulah yang kamu unggah di sini, kamu kirim ke forum di sini seperti biasanya. Lalu hasil diskusi kamu itu dibuat dalam bentuk presentasi ya infografis. Nanti kamu diunggah di sini juga seperti tadi ya, seperti yang tadi yang kita diskusikan, yang ditampilkan tadi itu. Nah, hasil diskusi nanti dipresentasikan pada pertemuan terakhir, pertemuan 7 besok, minggu depan, yang diwakili oleh salah satu dari perwakilan kelompok. Dan yang lain anggota bisa membantu bila ada pertanyaan. Oke, kemudian pembagian kelompoknya saya bagi 4 karena di kelas ini ada 20 ya. Nah, silakan nanti berkoordinasi sebisa mungkin Anda berkoordinasi, misalnya saja Ricky Ardianto berpasangan dengan Abdul Aziz, Rintan, Ninda dan Hanif, Mas Hanif ya. Silakan berkomunikasi lewat Telegram ya, bisa saling berkomunikasi. Ini topiknya adalah mengenai uang digital ya. Di video tadi sudah banyak terkait dengan uang digital yang 2 minggu yang lalu diluncurkan oleh Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua ada Mila ya, ada Jerry, ada Farhan, ada Rena, ada Denny. Ini membahas masalah Bitcoin. Kita pengen tahu sejelas-jelasnya seperti apa tuh Bitcoin itu ya. Ini selama ini kita masih buta ya. Saya kira Anda juga sebagian pasti masih tidak paham apa sih Bitcoin itu yang sedang ramai di dunia maya dan di dunia ada di dunia keuangan finansial teknologi ya. Nah, yang ketiga, kelompok yang 3 ada Mukton, ada Nuruddin, ya, ada Nurul, ada Mela, ada Regina. Itu nanti mendiskusikan dan membahas masalah bank digital. Bank digital Anda diskusi. Ini menarik ya, karena belum lama juga
bulan Maret ini akan banyak perusahaan yang membentuk atau membuat mendirikan bank digital. Pertanyaan yang paling menarik adalah apakah bank digital juga bisa menyentuh dunia wilayah pedesaan, misalnya wilayah pelosok. Karena kan bayangan saya bank digital ini tidak ada fisiknya ya, nggak ada kantornya gitu istilahnya. Semua dijalankan dengan model otomatisasi dan robotisasi ya. Nah, berikutnya ada Nur Rahmat, ada Andarias, ada Yeti, ada Alif, ada Anggra. Ini kamu bahas mengenai blockchain. Ini kita juga pengen tahu, masih banyak saya kira yang belum tahu apa sih blockchain itu. Ya, ini juga di berbagai media sosial sedang ramai dibahas ya, blockchain itu apa sih ya. Oke, itu saya kira ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang ditanyakan terkait dengan ya. Iya Pak, sekali lagi yang kelompok terakhir itu topik bahasanya apa aja ya? Kelompok yang terakhir, kelompok Ya benar. blok siapa ini? Andarias. Iya benar Pak. Blockchain ya, blockchain. Ini kelihatan kan? Ini ada nih. Kamu lihat di LMS nanti ya, di LMS kamu lihat blockchain. Jadi sekali lagi kamu koordinasi kelompok. Jadi ini bukan individu ya, bukan individu. Kamu lalu diskusi di dalam podcast Anchor. Caranya apa? Caranya mengundang teman ya. Anda tahu cari cara bagaimana berdiskusi di dalam podcast Anchor. Kan masing-masing sudah punya akun toh. Saya sudah sampaikan dulu untuk membuat akun podcast. Nah, salah satu dari kalian itu sebagai host, sebagai tuan rumah yang mengundang teman-temannya yang lain, lalu diskusi dengan topik yang ada yang saya bagi tadi ini. Ya. Anda diskusi di podcast, langsung direkam ke dalam podcast itu, langsung terekam kan? Gitu. Nah, untuk diskusi di podcast itu memang maksimal 5 orang. Ya. Orang 5 itu bisa diskusi di dalam podcast. Anda ngomong-ngomong di situ mengenai itu, lalu kemudian hasil diskusi kamu itu kamu buat bahan presentasi, ya, lalu diupload di sini bersamaan dengan juga Anda upload juga link diskusi kamu yang ada di podcast Anchor tadi itu. Oke, paham? Paham, Pak. Ya, inilah kita yang disampaikan tadi siapa Anggra ya. E-learning ya, kita e-learning lebih canggih lagi. Diskusi pun harus di dunia maya. Baik, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lebih jauh terkait dengan topik 6 ini yang nanti kita akan presentasikan di minggu depan ya sebelum UTS. UTS saya perkirakan sebelum puasa kita sudah UTS ya. Pada pertemuan yang ke-7, tatap maya yang ke-7. Baiklah, kalau ada pertanyaan nanti kamu bisa tanyakan di grup Telegram kita ya. Nanti kita jangan ada yang menjapri saya secara pribadi kalau terkait dengan mata kuliah, terkait dengan pelajaran ya. Saya tidak mau menjawab satu-satu Anda japri, tapi kalau ada sesuatu terkait dengan kuliah ini Anda sampaikan di grup Telegram ya. Gitu ya aturannya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kita 10 menit lewat ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk presensi ya tadi. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Ya. Kita ketemu lagi insya Allah nanti minggu depan, Senin depan dengan diskusi tentang tadi itu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.